Halo semuanya, kembali lagi di Jadul. Kalau sebelumnya Jadul udah pernah ngebahas tentang merek-merek HP yang pernah ada di Indonesia, kali ini Jadul akan ngebahas tentang 5 merek mobil yang dulu pernah ada di Indonesia. Karena ternyata bukan cuma merek-merek HP aja yang banyak keluar masuk Indonesia, tapi merek mobil juga sama, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Kira-kira kenapa merek-merek mobil ini memilih untuk gak jualan lagi di Indonesia? Apakah memang karena gak laku? Nah, sebelum masuk ke pembahasan daftar 5 merek mobil yang pernah ada di Indonesia, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Merek mobil pertama yang dulu pernah ada di Indonesia adalah Datsun. Datsun merupakan submerek dari merek mobil asal Jepang yaitu Nissan. Merek mobil ini sendiri belum lama keluar dari Indonesia, tepatnya baru pada Maret 2020 yang lalu. Keputusan ini sebenarnya sedikit mengejutkan karena Datsun terhitung baru masuk kembali ke Indonesia sejak 2014. Artinya hanya sekitar 6 tahun Datsun dapat bertahan di Indonesia. Meskipun kabar hengkang merek ini sudah terdengar kencang sejak akhir 2019. Selain itu, penyebab kabar ini cukup mengejutkan adalah karena penjualan mobil Datsun yang kebanyakan berada pada segmentasi pasar mobil murah ini sebenarnya cukup baik. Salah satu penyebab mobil Datsun cukup diminati mungkin karena spesifikasi bodi mobil yang ditawarkan Datsun banyak yang sedikit lebih besar dan lebih enak dipandang mata dibandingkan lawan sekelasnya, sehingga menarik minat pembeli mobil-mobil Datsun yang menargetkan mobil keluarga murah. Tapi mobil-mobil Datsun emang secara umum masih kalah dari para pesaingnya seperti Toyota atau Daihatsu karena kemungkinan kalah kepercayaan terhadap merek mobil yang sudah lebih lama berkecimpung di Indonesia. Selain itu, meskipun eksterior mobil-mobil Datsun lumayan menarik, tetapi kualitasnya terlihat kurang bagus dan rapi pada detail-detailnya dan juga interiornya berkebalikan dengan eksteriornya yang menarik tadi. Pertumbuhan penjualan yang melambat ini serta adanya krisis internal yang membuat Datsun hengkang dari Indonesia. Beberapa produk mobil Datsun yang pernah dijual di Indonesia adalah seperti Datsun Go, Go Plus, dan Go Cross. Sayangnya karena merek Datsun telah keluar dari Indonesia, mobil-mobil tersebut juga sudah berhenti diproduksi dan didistribusikan di Indonesia meskipun masih mendapatkan support untuk servis dan garansi. Merek mobil yang kedua adalah Ford. Ford adalah merek mobil asal negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Merek mobil ini pertama kali masuk Indonesia pada tahun 2000 dengan hak distribusinya dipegang oleh PT Ford Motor Indonesia. Ford sendiri dikenal karena menjadi produsen kendaraan tangguh dan gagah seperti Ford Ranger dan Everest. Tetapi selain kendaraan besar tersebut, Ford juga pernah mengeluarkan kendaraan lain seperti Ford Escape dan Fiesta. Secara umum, penjualan mobil Ford di Indonesia tidak begitu mengesankan, tetapi produsen ini memiliki marketnya tersendiri sehingga bisa bertahan hingga 16 tahun. Bahkan pada tahun 2011, penjualan mobil Ford pernah mencapai 15 ribuan unit. Sayangnya pada 25 Januari 2016, Ford mengumumkan secara resmi bahwa mereka hengkang dari Indonesia dan akan menutup seluruh lini bisnisnya di Indonesia. Keputusan ini diduga karena merupakan keputusan bisnis dari Ford pusat di Amerika Serikat karena Ford Indonesia semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah karena Ford benar-benar mengimpor kendaraannya ke Indonesia sehingga Ford kalah saing dengan harga merek mobil pabrikan yang memiliki manufaktur di Indonesia yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Sama seperti Datsun, Ford juga masih menyediakan layanan servis dan garansi setelah keluar dari Indonesia pada 2016 yang lalu. Tetapi keluarnya Ford dari Indonesia ini mengalami sedikit masalah karena Ford menghadapi tuntutan dari 31 dealer yang bermitra dengan Ford yang menganggap keputusan Ford ini merugikan mereka. Besar tuntutan ganti rugi dari mitra dealer tersebut mencapai 1 triliun rupiah, tetapi masalah ini tetap tidak menghalangi keputusan Ford yang bulat untuk hengkang dari Indonesia. Di nomor 3 ini ada merek mobil Subaru. Merek yang terkenal dengan mobil sportnya ini merupakan mobil pabrikan asal Jepang. Salah satu mobil sport Subaru yang paling terkenal adalah Subaru BRZ. Tetapi sebenarnya selain menjual mobil sport, Subaru juga menjual jenis mobil lain seperti SUV dan sedan. Subaru Indonesia sendiri proses distribusi dan penjualannya dibawahi oleh PT Motor Image Indonesia. Sayangnya, produsen merek legendaris ini malah tersandung kasus pajak pada 2014 sehingga kegiatan usahanya dibekukan, aset kendaraannya disita, dan akhirnya tidak melanjutkan penjualan di Indonesia pada 2015. Hal ini bermula dari Subaru yang melakukan impor kendaraan 4-wheel drive atau 4WD, tetapi dalam dokumen impornya dicantumkan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan 2WD, sehingga harga biaya masuknya lebih kecil dibandingkan mobil 4WD, dan mobil pun dapat dijual dengan harga lebih murah.
Dengan kata lain, bisa dibilang Subaru telah melakukan pemalsuan dokumen impor. Hal ini kemudian diketahui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia yang melakukan audit pada impor mobil Subaru tersebut. Subaru kemudian diputuskan bersalah dan harus membayar pajak lagi sebesar 1,5 triliun rupiah akibat aktivitas impor pada tahun 2013 tersebut. Tetapi hingga tenggat waktu yang ditentukan, Subaru tidak juga membayar pajak dan denda-denda sebesar 1,5 triliun tersebut sehingga akhirnya dilakukan penyitaan terhadap aset-aset mobil Subaru yang tersebar di dealer Indonesia. Sejak kasus tersebut, Subaru tidak lagi mendapatkan izin untuk menjual produknya di Indonesia dan akhirnya proses penjualan serta distribusi mobil Subaru berhenti total pada tahun 2015. Kasus ini sendiri terus berlanjut di pengadilan hingga pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta memenangkan Ditjen Bea dan Cukai sehingga akhirnya seluruh aset yang telah disita Bea Cukai dilelang pada 2019 yang lalu. Yang keempat adalah Opel. Opel merupakan merek kendaraan asal Jerman dan pada awalnya berada dalam General Motors Group, tetapi kemudian dilepas ke produsen kendaraan asal Prancis yaitu PSA Group. Merek ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Sayangnya Opel hanya dapat bertahan selama 11 tahun di Indonesia karena resmi memutuskan hengkang serta menutup pabriknya pada tahun 2005. Di Indonesia sendiri, Opel dulunya dinaungi oleh PT General Motors Buana Indonesia yang kemudian menjadi perusahaan distribusi setelah Opel resmi hengkang. Selama berada di Indonesia, Opel pernah mengeluarkan beberapa mobil seperti Blazer dan Vectra. Sayangnya selama 11 tahun di Indonesia, penjualan Opel sangat tidak mengesankan. Bahkan puncak kejayaan Opel di Indonesia pada tahun 2002 saja hanya mencatatkan 5 ribuan penjualan kendaraan. Pada tahun terakhirnya di Indonesia, tahun 2005, Opel tercatat hanya menjual 1.146 kendaraan saja. Yang kelima adalah Chevrolet. Sama seperti Opel yang dulunya berada dalam naungan General Motors Group, Chevrolet juga merupakan bagian dari General Motors. Pada 2020 yang lalu, Chevrolet resmi mengumumkan keluar dari Indonesia, tetapi berbeda dengan merek-merek sebelumnya, Chevrolet ini tidak benar-benar keluar dari Indonesia karena jaringan dealernya di Indonesia masih beroperasi dan melayani servis serta garansi. Penyebab keluarnya Chevrolet ini adalah karena persaingan bisnis di Indonesia yang kompetitif sehingga segmen pasar dari Chevrolet ini tidak ada yang dapat memberikan keuntungan signifikan, serta Chevrolet ini ingin lebih memfokuskan bisnisnya di dataran Tiongkok. Selain itu, ada juga yang beranggapan tidak suksesnya Chevrolet di Indonesia adalah karena pemasarannya yang kurang dan seringkali terlambat memasukkan produknya ke Indonesia. Padahal Chevrolet terkenal karena mobil-mobilnya yang berotot di negara asalnya Amerika Serikat. Tetapi citra ini seperti tidak dibawa ke Indonesia sehingga Chevrolet kehilangan peminat di Indonesia. Selama di Indonesia sendiri, Chevrolet pernah mengeluarkan beberapa produk seperti Chevrolet Spin, Trax, dan Captiva. Nah, itulah kelima merek mobil yang dulu pernah ada di Indonesia. Tentunya sangat disayangkan sekali mobil-mobil tersebut tidak dapat lagi menyemarakan persaingan otomotif di Indonesia. Hengkangnya merek-merek tersebut semoga bisa jadi pelajaran untuk merek-merek mobil lain di Indonesia dalam melakukan pemasaran kendaraannya dan juga untuk menaati aturan yang ada di Indonesia. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan menjawab rasa penasaran kalian tentang nasib merek-merek mobil tersebut. Jangan lupa tulis komentar kalian kalau punya pengalaman dengan merek-merek mobil yang tadi dibahas ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau dirasa bermanfaat, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching and see you in another video.